Selamat pagi pemirsa, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:34, 26 menit lagi indeks harga saham gabungan akan dibuka. Pada perdagangan awal pekan kemarin, indeks harga saham gabungan dibuka di teritori negatif, ditopang oleh pelemahan sektor industri dasar dan juga aneka industri yang menjadi penopang pelemahan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin. Sementara itu pemirsa, ketegangan geopolitik antara di Korea Selatan yang meluncurkan nuklir ke-6-nya semakin memberikan ketegangan dan juga membuat bursa Asia cenderung tertekan. Bagaimana proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk hari ini dan apa saja rekomendasi untuk Anda? Bersama saya Liani Anwar, inilah IDX Market Now, sesi pertama. Kita awali IDX Market Now sesi pertama dengan mereview penutupan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin. Pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, dari pergerakan intraday trading sepanjang perdagangan hari kemarin, indeks harga saham gabungan dibuka di teritori negatif dan ditutup melemah 0,86% ke level 5.813,741. Dan sementara itu pemirsa, dari pergerakan indeks sektoral di mana sektor industri dasar melemah 1,66%, sektor aneka industri melemah 1,45%, sektor pertambangan melemah 1,43%, sektor konsumsi melemah 1,26%, manufaktur melemah 1,07%, dan sektor keuangan melemah 0,98%. Ya pemirsa, waktunya kita melihat saham-saham apa saja yang masuk dalam jajaran IDX Channel Analyst Consensus. Ada 4 saham yang fokus direkomendasikan IDX Channel berdasarkan hasil survei yang dilakukan ke beberapa analis dan juga sekuritas khusus untuk perdagangan hari ini. Berikut ini adalah IDX Channel Analyst Consensus untuk 5 September 2017. Pagi hari ini luar biasa. Kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan kemarin cenderung tertekan dan mungkin masih berlanjut net sell oleh asing. Kita lihat juga ketegangan geopolitik membuat bursa Asia cenderung tertekan termasuk Indonesia. Kira-kira bagaimana Pak Henry untuk hari ini? Apakah masih akan berlanjut atau bagaimana? Ya, kelihatannya sih koreksi masih akan berlanjut di sesi pertama. Namun ada peluang bagi investor untuk mengambil kembali pada sesi kedua, saya lihat ini. Oke, dari sentimen global sendiri seperti apa Pak Henry melihatnya? Apakah mungkin masih akan berlanjut? Karena kita lihat memang semakin berlanjut ini ya ketegangan yang terjadi. Korea Utara meluncurkan nuklir yang ke-6-nya. Apakah cenderung negara-negara berkembang termasuk Indonesia cenderung dijauhi terlebih dahulu? Karena kita lihat investor cenderung beralih kepada safe haven ya. Harga emas juga mengalami kenaikan. Kalau untuk bursa Indonesia sendiri, ini iklimnya masih sangat positif, di mana para investor itu baik dalam negeri maupun negeri, terutama pelaku pasar lokal, itu masih sangat optimis sama kinerja daripada bursa efek Indonesia. Oke, dan kita lihat kalau dari sentimen dari dalam negeri, Pak Henry, ada inflasi yang kemarin dirilis dan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kita lihat tidak mampu untuk menopang pergerakan IHSG ke teritori positif, Pak Henry. Nah, ini kira-kira seperti apa kalau kita lihat? Ya, kalau dari sisi technical view-nya, ini memang IHSG ini kecenderung lebih ke ranging gitu ya. Namun kemarin ini kan sempat dites tuh support terkuat itu di 5.800. Ya, jadi hari ini saya melihat justru IHSG masih ada peluang nanti di sesi kedua untuk rebound kembali. Oke, 5.813,741 pada penutupan kemarin, Pak Henry. Kira-kira hari ini akan bergerak, ada potensi dia akan rebound kembali atau mungkin hanya technical rebound sementara, atau mungkin trennya bagaimana sih sebenarnya IHSG ketika dia sudah menyentuh level 5915 dan ternyata terkoreksi, mungkin potensi meninggalkan 5.800 ini ada atau tidak, Pak Henry? Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk IHSG masih bertahan di atas 5.800 itu peluangnya lebih besar. Ya, karena kemarin juga kita melihat pada saat dia menyentuh spotnya itu di 5.806 gitu ya. Nah, itu saya melihat justru IHSG ada peluang untuk kembali rebounding hari ini. Oke, kalau dari perdagangan kemarin kita lihat beberapa sektoral mengalami pelemahan yang cukup dalam, bahkan lebih dari 1%. Apakah mungkin hari ini bisa memperhatikan saham-saham yang sudah terkoreksi cukup dalam kemarin atau apa rekomendasi dari Pak Eri? Nanti kita akan bahas saja. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now sesi pertama. Selanjutnya kita review data terakhir dari penutupan Bursa Amerika. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Indeks Dow Jones ditutup menguat 0,18% ke level 21.987,56. Sementara itu, S&P 500 menguat 0,2% ke level 2.476,55 ke level 3.230,97. Sementara itu, Kospi Korea Selatan justru menguat 0,12% ke level 2.332,. Informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, di mana pemerintah Indonesia berhasil untuk menghemat beban bunga utang sebesar 6 triliun rupiah. Kondisi itu sejalan dengan peringkat layak investasi yang diperoleh Indonesia dari 3 lembaga pemeringkat utama, yakni Fitch Rating, Moody's, Standard & Poor's atau S&P. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peringkat layak investasi dari 3 lembaga pemeringkat utama dunia telah membuat imbal hasil surat utang negara menjadi semakin rendah. Sri Mulyani menyebutkan untuk Sun berdenominasi valuta asing dengan tenor 10 tahun, yieldnya turun 0,21%, sementara yang bertenor 30 tahun turun 0,26%. Demikian juga untuk Sun berdenominasi rupiah, di mana yield Sun surat utang negara rupiah yang bertenor 5 tahun turun 0,5%, bertenor 10 tahun turun 0,3%, bertenor 15 tahun turun hampir 0,7%, dan bertenor 20 tahun turun 0,73%. Sebagai catatan, nilai utang pemerintah pusat sampai akhir Juli 2017 telah mencapai angka 3.779,98 triliun rupiah. Jumlah itu naik 73,47 triliun rupiah dari bulan sebelumnya yang sebesar 3.706,52 triliun rupiah. Ya, pemirsa, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui line SMS yang nomornya tertera di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa bergabung di akun Twitter kami @idx_channel. Pak Henry, kita lanjutkan kembali. Ada beberapa saham yang direkomendasikan dalam IDX Channel Analis Konsensus, ada PTBA, Indofood, XCL, dan juga BRPT. Kita lihat terlebih dahulu dari saham berbasis batubara ya. PTBA direkomendasikan buy dalam IDX Channel Analis Konsensus. Kira-kira kita lihat harga batubara juga masih positif, Pak Henry. Apakah hari ini juga akan bisa mencermati saham berbasis batubara saat ini? Ya, kalau untuk sektor miningnya ini kelihatannya juga sektor mining juga ada lebih kecenderungan akan terkoreksi. Namun kalau secara individu PTBA karena sepanjang 3 minggu kemarin sudah downtrend terus, justru saya melihat di sini ada peluang ya bagi PTBA sepanjang 1 minggu ini untuk rebound kembali, tapi untuk short term saja. Oke, hanya technical rebound saja, Technical short term rebound, saja, betul, Pak iya. Henry. Untuk harga batubara itu sendiri, seberapa besar dia akan menopang dari saham-saham berbasis batubara? Kalau Anda melihat sebenarnya upside potensial saham-saham berbasis batubara ini seperti apa di sisa semester kedua 2017? Ya, kemarin sih catatan di sini batubara itu rata-rata ya di semua grade itu yang high kalori maupun yang medium kalori itu rata-rata sih harganya masih mengalami kenaikan. Cuma kenaikannya itu sudah mulai melambat. Nah, jadi kecenderungannya ini kalau saya lihat emiten yang berbasis batubara ini walaupun nanti rebounding pun hanya untuk short term, yaitu dalam arti technical rebounding saja. Oke, technical rebound atau mungkin dimanfaatkan momentum jangka pendeknya saja ini Pak Henry ya. Mungkin pada pekan kemarin PTB masih berada di level 13 ribuan ya, dan sekarang sudah berada di level 11.700, dan kemarin juga mengalami pelemahan cukup signifikan 5,45%. Pak Henry, strateginya bagaimana untuk hari ini? Hari ini kita harus melihat pada sesi pertama, apabila PTBA dibuka bisa melanjutkan setidaknya itu closing kemarin itu di harga 11.700, ada kemungkinan PTBA akan rebounding ya untuk satu pekan ini. Tapi kalau misalkan nanti sesi pertama dibuka di bawah closing kemarin 11.700, ada kemungkinan ini PTBA akan terus melanjutkan koreksi terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan pembukaan hari ini seperti apa, apakah di atas 11.700? Kalau memang nanti dibuka di atas 11.700, Pak Henry, Anda masih rekomendasikan untuk masuk di any price atau sebenarnya? Kalau misalkan nanti dibuka itu melanjutkan setidaknya itu harga closing kemarin 11.700. Di sini saya melihat ada potensi bagi PTBA untuk rebound, dan hari ini sekitar 350 sampai dengan 400 rupiah untuk hari ini. Oke, 350 sampai 400 rupiah saja range untuk hari ini. Dan kira-kira mungkin kalau untuk trading sampai 1 minggu ke depan, sampai pekan ini berakhir, Pak Henry, target untuk PTBA kira-kira di level berapa? Untuk 1 pekan ini ya,
target profitnya itu kita bisa jaga di resistennya itu di 13.100. Oke, 13.100 kembali lagi di level yang pernah dia capai pada pekan lalu ya. Iya, benar. Nah, untuk jangka panjangnya saham-saham berbasis batu bara ini sudah mulai downtrend atau bagaimana Pak Henry? Ya, untuk jangka panjang kita bicara mengenai satu quarter dulu gitu ya sampai dengan akhir Desember. Ini saya melihat saham-saham yang berbasis mining ini kecenderungannya akan koreksi ini. Oke, itu dia ya, sudah mulai terkoreksi karena kita lihat memang Yes. penguatannya sudah sangat signifikan, Iya, benar. termasuk PTBA. Dan selain PTBA, Pak Henry dari emiten berbasis batu bara, mungkin apa yang bisa dicermati juga atau mungkin ada potensi juga technical rebound selain PTBA? Ya, selain PTBA, di sini kalau untuk saham-saham yang berbasis batu bara ya, di sini ada kemungkinan yang bisa rebound itu seperti ITMG, ya seperti ITMG. Ini juga patternnya itu mirip-mirip dengan PTBA. Saya melihat hari ini kalau misalkan dibuka melanjutkan closing kemarin yaitu di 19.000, ada kemungkinan ITMG akan bisa rebound sekitar 650 sampai dengan 700 rupiah hari ini. Oke, polanya mungkin hampir sama seperti Yes, hampir PTBA sama, ya. betul. Kalau memang ITMG dibuka di atas level 19.000 boleh masuk, tapi untuk Yes. trading jangka pendek sampai Trading satu jangka minggu. pendek saja, betul. Satu minggu ini Iya, saja untuk Pak satu Henry. pekan, benar. Oke, untuk jangka panjang justru lebih baik dihindari terlebih dahulu untuk saham-saham berbasis Ya, batu kalau bara. untuk jangka panjang, lebih baik kita lebih fokus untuk emiten-emiten di 3 sektor ini yang menunjukkan kalau memang masih menopang IHSG ya, seperti sektor finance, sektor infrastructure, dan satu lagi ada sektor properti nih yang mulai rebounding. Oke, finance, infrastruktur, dan juga properti. Yes. Nanti kita akan bahas Pak Henry, tapi kita Oke. bahas dulu 4 saham yang direkomendasikan buy. Selain dari saham batu bara, ada PTBA di sini, dan ada Indofood dari sektor consumer yang Yes. direkomendasikan buy. Indofood seperti apa Pak Henry? Ya, Indofood juga hari ini juga ada potensi untuk rebound ya. Kita kemarin dia udah cukup dalam terkoreksinya, dan hari ini Indofood justru saya melihat ada potensi bagi Indofood untuk mengalami rebounding. Oke, Indofood ya, kita lihat Yes. kemarin berada di level 8.375 dengan Yes. penutupan stagnan, tidak ada pergerakan Pak Yes. Henry. Sebenarnya Indofood itu pada pekan lalu sempat menyentuh level 8.600-an ya Pak Yes, Henry ya, yeah. tapi mungkin cepat terkoreksi. Nah, untuk strateginya untuk trading jangka pendek juga atau mungkin sebenarnya dia masih sideways atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk INDF secara individu ya, sahamnya ini kecenderungannya lebih sideways. Jadi kalau misalkan kita mau ambil posisi hari ini, perhatikan level support itu di 8350, kemudian level resistennya itu di 8700. Oke, 8350 hingga 8700 ya. Yes. Itu dia range untuk Indofood. Atau mungkin saham-saham berbasis consumer Pak Henry masih cenderung bergerak stagnan. Ya, kalau untuk sektor itu sendiri consumer, ini saya belum melihat ada potensi bagi sektor consumer untuk rebounding. Baik. Kecenderungannya lebih ke sideways, ranging. Baik, itu dia. Iya. Trading jangka pendek Yes. strateginya Iya. adalah seperti itu. Kita lanjutkan saja Oke, berikut Pak baik. Henry. Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now. Sesi pertama selanjutnya kita akan lihat pembukaan perdagangan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini yang akan dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan berikut ini. Hai Nana, apa kabar? Reza, ya ampun. Kirain siapa? Bentar ya. Sibuk banget. Lagi ngapain sih? Update status dulu di sosmed. Bukan sosmed kok. Ini nih, gue lagi mau cari reksadana. Lagi butuh duit. Surya Brata pemirsa Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui line SMS yang nomornya tertera di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa bergabung di akun Twitter kami @idx_channel. Kembali kita berbincang bersama Bapak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trade. Pak Henry, kita masih ada 2 saham yang belum kita bahas, ada XL dan juga BRPT. Kira-kira kedua saham ini bagaimana? Untuk XL terlebih dahulu pagi hari ini dibuka di teritori negatif ya, 3.670 dengan pelemahan 0,81%. Rekomendasi Anda Pak Henry? Ya, kalau untuk XCL di sini kita melihat kecenderungannya memang agak ranging gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan hari ini terkoreksi, kita jadi ada berikan kemungkinan aplaus nanti dia kepada juga akan penerima balik penghargaan aktif dan kami seperti itu. persilakan Oke, itu dia. BRPT kita akan bahas setelah jeda berikut. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Kami kembali sesaat lagi. Kami persilakan kepada Bapak Ivan Kusuma, perwakilan dari PT
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now. Sesi pertama pemirsa, kembali kita berbincang bersama Bapak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Pak Henry, BRPT direkomendasikan buy juga dalam IDX Channel Analis Konsensus. Dan pagi hari ini BRPT cenderung stagnan di level 2010. Rekomendasi Anda bagaimana? Ya, kalau BRPT di sini saya justru melihat ada potensi di kecenderungannya untuk koreksi ya. Dan hari ini kita lihat sudah down sekitar tadi 0 tipis ya, 0 sekian persen. Nah, hari ini saya lihat ada kemungkinan BRPT itu menuju level support terlebih dahulu di 1965. Ya. Oke, itu dia ya. Nah, selain dari emiten yang sudah kita bahas, Pak Henry, tadi ada mengatakan dari sektor finance, infrastruktur, dan juga properti, mungkin bisa diperhatikan. Apa saja rekomendasi Anda? Ya, kalau untuk dari sektor finance, di sini ada 3 emiten yang berpotensi hari ini untuk kita koleksi kembali. Yang pertama itu adalah BBCA, yang kedua adalah BMRI, yang ketiga adalah BBNI. Oke, dari emiten perbankan terlebih dahulu ya Pak Henry ya. Ada BBCA, BBNI, dan juga BMRI. Kita lihat dari BBNI terlebih dahulu Pak Henry, bagaimana strateginya untuk BBNI hari ini? Ya, untuk BBNI di sini confirm masih dalam pergerakan uptrend, dan hari ini juga kita lihat BBNI ini dibuka masih minus ya, 0,34%. Nah, kita bisa menggunakan momentum buy on weakness pada saat ini menyentuh level supportnya itu sekarang di 7175. 7175 ya, itu dia untuk BBNI. Nah, untuk BMRI Pak Henry juga cenderung masih terkoreksi pada pagi hari ini, level 13.025. Kira-kira bagaimana? Ya, BMRI pun sama. Hari ini justru pada saat dikoreksi kita menggunakan momentum buy on weakness, yaitu pada saat dia menyentuh level supportnya di 12975, kita boleh mengambil posisi kembali. Oke, 12975. Nah, kita lihat BBCA juga masih terkoreksi Pak Henry 18.775. Sepertinya memang sektor perbankan masih cenderung tertekan pada pagi hari ini. Kira-kira seperti apa untuk BBCA? Ya, BBCA juga sama ya. Di sini secara umum rata-rata dia punya tren itu masih bergerak uptrend. Nah, hari ini kita lihat kalau misalkan dia masih terkoreksi minus 0,52%, kita sekali lagi bisa menggunakan buy on weakness, yaitu harga saat ini yang menyentuh level supportnya itu di 18775, boleh kita koleksi kembali. Baik, itu dia ya. Buy on weakness untuk emiten perbankan BBCA, BBNI, dan juga BMRI. Singkat Pak Henry, tadi dari sektor infrastruktur dan juga properti, apa rekomendasi Anda? Yes. Kalau untuk infrastruktur bisa kita lihat saham Telkom. Nah, kalau untuk sektor properti yang mulai rebounding, boleh kita lihat satu emiten APLN. Oke, itu dia ya, APLN dan juga Telkom. Rekomendasi dari Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Thank you. Sukses selalu untuk Anda. Oke, all the best. Ya pemirsa, usai sudah saya menemani Anda dalam IDX Market Now sesi pertama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Liani Anwar pamit undur diri. Happy trading day dan salam profit.